Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kelas. Selamat bertemu lagi di kuliah daring untuk mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, kali ini di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi secara umum. Baik, terus mengikuti, jangan sampai terlewatkan karena di akhir presentasi ini akan ada penugasan terkait dengan materi yang akan saya jelaskan berikut. Next, pendahuluan untuk materi ini bahwa kita mengetahui saat ini informasi itu sudah menjadi sebuah komoditi. Komoditi artinya bahwa informasi itu sudah menjadi kebutuhan. Bahkan ada quote di zaman sekarang ini yang menyebut bahwa information based society. Artinya bahwa sosial itu sudah berbasis informasi. Nah, ini sangat menarik. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial. Nah, ini yang dibutuhkan oleh karena tadi disebut bahwa information based society tadi itu, maka memang kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi itu sudah menjadi sangat esensial. Nah, esensial bagi siapa? Bagi organisasi, baik itu organisasi sosial maupun organisasi komersial. Demikian juga untuk perguruan tinggi, lembaga pemerintah, bahkan sampai individual atau pribadi. Nah, seiring dengan penjelasan tersebut, teknologi semakin maju, informasi tadi sudah disebut sebagai kebutuhan. Nah, seiring dengan oleh karena informasi sudah menjadi kebutuhan, maka jumlah kejahatan komputer atau yang disebut dengan computer crime, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, itu pun akan terus meningkat. Nah, kenapa demikian? Nah, kalau kita melihat beberapa alasan ya, yang pertama adalah bahwa aplikasi bisnis yang menggunakan atau berbasis teknologi informasi itu semakin hari semakin meningkat. Teman-teman bisa melihat bagaimana aplikasi-aplikasi saat ini itu sudah menyentuh hampir di setiap segmen. Nah, apalagi alasannya bahwa jumlah kejahatan komputer ini meningkat? Yang kedua, adanya desentralisasi server. Kalau zaman sebelumnya itu server itu sentral. Jadi kalau misalnya ada perusahaan terpusat di Jakarta misalnya, kemudian dia punya cabang di mana di setiap daerah, maka servernya hanya satu di Jakarta. Nah, tetapi untuk memenuhi bagaimana kemampuan untuk menyediakan informasi dan akses yang sangat cepat tadi, maka sentralisasi itu sudah tidak memungkinkan lagi. Oleh sebab itu, maka mau tidak mau solusi untuk menjawab bagaimana caranya agar kita bisa menyediakan kemampuan menyediakan informasi dan akses yang cepat akurat tadi, maka desentralisasi server itu menjadi sebuah solusi. Tapi dengan demikian, bahwa desentralisasi server ini juga akan membuka peluang bagaimana komputer crime, bagaimana kejahatan komputer juga menjadi meningkat. Yang berikutnya adanya transisi dari single vendor ke multi vendor. Kalau sebelumnya itu vendor yang kita gunakan untuk jaringan internet itu biasanya AA saja. Kalau sekarang ini tidak bisa lagi karena bagaimana perbedaan di beberapa vendor, akhirnya pengguna mau tidak mau akan menggunakan beberapa vendor sekaligus. Tapi demikian, dengan adanya transisi single vendor ke multi vendor ini juga akan menimbulkan masalah baru, yaitu masalah interoperability antara vendor yang lebih sulit ditangani daripada hanya dengan single vendor. Baik, meningkatnya kemampuan pengguna komputer juga menjadi pemicu munculnya atau meningkatnya kejahatan komputer. Kenapa? Karena ketika mereka sudah mulai memiliki kemampuan, maka muncul ide bagi pemakai untuk mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang berikutnya, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi. Baik, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi ini yang sangat cepat tadi memang menjadi pemicu, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan komputer. Meskipun di saat sekarang kita melihat bagaimana pemerintah maupun di setiap instansi itu sudah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Kalau kita melihat di institusi Polri misalnya ada cybercrime, di TNI juga demikian, di pemerintah, di Kominfo sangat ketat terhadap monitoring penggunaan jaringan internet dan lain-lainnya. Nah, kejahatan komputer itu juga meningkat karena semakin kompleksnya penggunaan sistem, di mana source kode itu yang atau programnya yang semakin besar, sehingga probabilitas terjadinya lubang keamanan itu semakin besar. Yang berikutnya, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasi dengan jaringan komputer. Betul ya, ketika sudah terhubung ke internet, maka salah satu kata kunci yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita sudah membuka ruang ke publik. Meskipun dengan berbagai macam keamanan yang kita buat, tetapi ketika terhubung internet, kita sudah membuka ruang ke publik, sehingga potensi sistem informasi yang dapat dijebol menjadi semakin besar. Nah, kemudian dengan demikian, mungkinkah aman? Nah, ini pertanyaan yang amat menarik kalau membahas keamanan informasi. Tentu kalau disebut mungkinkah aman, maka untuk aman itu mungkin, tetapi bagaimana mencapainya tentu sangat sulit untuk mencapai 100% untuk aman. Nah, oleh karena itu ada timbal balik antara keamanan PS kenyamanan. Kenapa sulit mencapai 100% aman? Karena di pengguna ada timbal balik antara keamanan versus kenyamanan, security versus convenience. Nah, pengguna atau pemakai itu sering sekali lebih memilih nyaman daripada aman. Nah, ini menjadi alasan kenapa sulit mencapai 100% aman. Contoh misalnya, kalau saya analogikan bagaimana teman-teman ketika menggunakan kendaraan umum, misalnya saya anggap ini adalah motor, ini sering ditemukan bahwa pengguna kendaraan roda 2 ini tidak mau menggunakan helm. Alasannya kenapa? Alasannya rambutnya rusak. Yang kedua, tidak nyaman. Sementara secara tidak langsung si pengguna kendaraan roda 2 tadi dengan mengatakan tidak nyaman, maka dia sudah mengabaikan sistem keamanannya. Nah, kira-kira seperti itulah analoginya bagaimana kemudian disebut bahwa sangat sulit mencapai 100% untuk aman untuk kategori keamanan sistem informasi ini. Nah, beberapa pakar sudah memberikan definisi tentang keamanan informasi. Salah satunya adalah Glenn Winkle dan Spafford dalam bukunya, kemudian Gigi Simon. Nah, yang menyebutkan bahwa keamanan informasi itu adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheat, atau paling tidak mendeteksi. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk. Bahkan mungkin teman-teman, kalau saya tanya kelas keamanan informasi, kalau saya mau nanyakan tentang keamanan informasi, apa yang Anda pikirkan tentang keamanan informasi, maka kata kunci yang sering dan selalu dirujuk itu adalah pada proses pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal kalau kita bicara keamanan informasi, itu bukan hanya tentang pencegahan kemungkinan adanya virus, tetapi berbicara tentang keamanan informasi, saya ulangi, berbicara tentang keamanan informasi adalah kita berbicara kepada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut. Kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut tidak hanya soal pencegahan dari virus. Sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah utama. Ini kalau dibagi pada dua masalah, itu ada dua masalah utama yang dibicarakan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah threats atau ancaman atas sistem. Yang kedua adalah vulnerability atau kelemahan atas sistem. Nah, inilah dua bagian utama yang dibicarakan dalam keamanan sistem. Nah, dari dua masalah utama tersebut, kalau diabaikan, itu akan berdampak kepada 6 hal utama. Yang pertama, masalah efektivitas. Yang kedua, berdampak pada efisiensi. Yang ketiga, berdampak pada kerahasiaan. Yang berikutnya, berdampak pada integritas. Yang berikutnya, keberadaan. Yang berikutnya, kepatuhan. Yang berikutnya, keandalan.
Inilah dampak utama yang kemudian kalau kita mengabaikan dua masalah utama dari keamanan sistem informasi ini. Nah, kalau kita melihat atau memperhatikan ada masalah keamanan sistem informasi, itu ada 10 yang dibutuhkan untuk domain keamanan. Jadi ada 10 domain untuk keamanan. Yang pertama itu tentang access control. Yang kedua tentang telekomunikasi dan jaringan yang digunakan, manajemen praktis yang dipakai, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, kriptografi yang diterapkan. Yang berikutnya arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, pengoperasian yang ada, business continuity plan, kebutuhan hukum, tata letak fisik, dan sistem yang ada. 10 domain keamanan inilah yang perlu diperhatikan dalam hal masalah keamanan sistem informasi. Baik, kembali kita kepada masalah utama keamanan sistem informasi. Tadi ya sebut ada dua masalah utama keamanan sistem informasi. Yang pertama tadi adalah ancaman atau threats, yang kedua tadi adalah kelemahan. Nah, baik, ancaman sebagai masalah utama merupakan aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Tentu ini akan mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama. Ini untuk ancaman ini ada ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Nah, kalau ancaman alam itu banyak sekali, contohnya seperti banjir, tanah longsor, kemudian peristiwa-peristiwa alam yang lain. Sedangkan ancaman manusia itu bisa jadi dari itu tadi yang disebutkan di awal, ada virus, pembuatan virus seperti Trojan horse, worm, active content, kemudian ada hacking, ada kriminal, ada pencurian, ada penipuan, bahkan teroris, surat kaleng atau perang informasi. Sedangkan ancaman lingkungan bisa jadi dikarenakan oleh penurunan tegangan listrik, di mana listrik tiba-tiba padam, kemudian tegangan listrik yang tidak stabil. Yang berikutnya bisa jadi dari kebocoran AC ataupun atap bocor dan lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, yang berikutnya masalah utama dari keamanan informasi itu adalah kelemahan. Tadi disebutkan kelemahan adalah masalah kedua. Nah, kelemahan ini disebut merupakan masalah utama, bahwa kelemahan ini adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat kita mendesain sistem ya, menetapkan prosedur untuk menjalankannya, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol, pengawasan, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku. Pelakunya siapa nih? Bisa saja pelaku internal maupun eksternal yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Nah, suatu pendekatan keamanan sistem informasi minimal menggunakan 3 pendekatan. Jadi kelemahan itu bisa kita atasi dengan pendekatan keamanan sistem informasi. Yang pertama itu adalah pendekatan preventif, yaitu mencegah kemungkinan terjadinya ancaman. Yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan detektif, yaitu bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sebuah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Ini termasuk bagian dari kontrol tadi. Jadi dalam divisi IT itu biasanya ada bagian itu yang kemudian dia akan mengontrol sistem itu rutin, apakah ada gangguan-gangguan atau tidak. Yang ketiga adalah pendekatan korektif. Nah, pada pendekatan korektif ini maka kita mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang atau dikembalikan dalam keadaan normal. Nah, ini kalau saya contohkan misalnya kalau dalam pengolahan IT, misalnya saya contohkan di laboratorium komputer, maka pengelola labor itu secara rutin dia harus mengecek apakah perangkat yang digunakan oleh pengelola itu masih normal atau tidak. Jadi kita bisa mengendalikan kelemahan tadi, keamanan sistem informasi tadi dengan melakukan upaya korektif. Kalau seandainya diganggukan, maka kasih pengelola labor tadi, kasih pengelola akan cepat melakukan tindakan bagaimana untuk mengatasi gangguan tadi. Oke, baik, kelas keamanan informasi. Dari penjelasan yang sebelumnya, maka tentu dibutuhkan satu mode pengendalian, yaitu pengendalian keamanan sistem informasi. Tentu dengan pengendalian inilah maka masalah utama keamanan sistem informasi tadi yang pertama adalah ancaman dan kelemahan tadi itu bisa diatasi atau setidak-tidaknya diminimalisir. Nah, berkaitan dengan keamanan informasi diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Nah, pengendalian ini disebut dengan kontrol atau pengawasan untuk pengamanan informasi. Nah, salah satunya adalah yang pertama kontrol administrasi, pengawasan administratif.
pengawasan pengembangan dalam operating system, dan silakan kelas nanti melihat ke slide berikutnya. Baik, kelas keamanan informasi untuk penjelasan masing-masing kontrol tadi silakan dibaca di slide berikutnya. Yang kurang jelas silakan ditanyakan, kita akan diskusikan di kelas ini di materi keamanan informasi di pertemuan kedua ini. Oke kelas, bahwa kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa keamanan sistem informasi tidak hanya dilihat dari kacamata timbulnya serangan dari virus, tidak hanya dari kacamata timbulnya malware, tidak hanya dari kacamata spyware, tidak hanya dari kacamata masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Maka artinya ketika berbeda domain keamanan sistem itu, maka akan berbeda juga penanganan dan pencegahannya. Baik kelas keamanan informasi, demikian materi pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa social distancing, tetap waspada, jaga kesehatan, stay at home, jangan keluyuran.